Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Ada yang sakit? Iya. Ada lagi yang enak badan? Kenapa itu? Berdiri, kita nyanyi. Habis itu kita doa. Baru kita belajar. Ketua kelas pimpin lagu. Satu lagu nasional. Lagu seperti Indonesia Raya dan lain-lainnya. Jangan Indonesia Raya juga bisa nari. Boleh. Jangan. Boleh lagi. Garuda Pancasila mungkin. Oke, berdiri supaya semangat pagi, oke? Berdiri anak. Pilih berdiri. Ayo berdiri semua. Ketua kelas pimpin silakan. Semangat, aku semangat, kamu semangat dong. Lihat. Nah. Oke. Satu teman pimpin kita. Kamu semangat tenang. Yang penting kita saya semangat. Oke. Ini duduk. Berdiri. Aku semangat. Oke, sebelum itu Ibu minta satu teman pimpin kita dalam doa. Satu teman pimpin kita dalam doa. Ya, Ivan boleh. 1, 2, 3. Oh, semuanya saya keluar anak. Oke. Silakan pimpin doa silakan. Dan jangan masukkan kami lagi tidak, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Sabu kami ini. Selamat pagi, Bu.
Rekam dulu ya. Siap, siap ya. Jadi ibu mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu tidak? Rambu Apa? lalu lintas. Ya, warna arti dari Merah lampu lalu lintas. harus belajar ya. Ya. Oke, nanti kamu tidak ingat. Oke. Kita belajar. Ibu harap anak-anak bisa fokus, perhatikan gambar di depan. Ya. Apa yang dijelaskan diperhatikan biar satu kita kalau ada sesuatu jawab ataupun diskusi masing-masing sudah bisa mengerti, bisa jawab ya. Oke. Judulnya adalah lihat sekitar ya. Ini mata pelajaran bahasa Indonesia bab 3. Kelas 4. Kamu sudah pernah baca-baca belum di buku kamu punya? Sudah. Sudah ada bayangannya. Ibu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita agar kalian siswa dapat menulis teks dengan struktur argumentasi. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengenal pemakaian awalan ber serta pemakaiannya. Siswa dapat menyampaikan petunjuk arah dan menulis teks dengan struktur deskripsi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Di jalan raya, di terminal atau di tempat-tempat lainnya, kalian mungkin pernah melihat tanda atau lambang sebagai petunjuk. Pernah tidak? Pernah. Ya. Kalau kamu pernah kita kan di desa, tapi kalau di kota pernah toh? Kalau pernah pergi ke siapa-siapa pasti pernah lihat. Ada tanda tempat pembuangan sampah. Ya toh? Ya. Kalau ada tanda tempat buang sampah di situ, kita jangan buang di tempat lain. Petunjuknya di situ. Kalau kita buang di tempat lain, terus kita kena marah, berarti yang salah kita atau orang yang memarahi kita? Kita. Ya, kita yang melanggar toh? Oke, terus ada tanda tempat menyeberang dan lain sebagainya. Dorang sudah pasang tanda untuk menyeberang begini, kamu lewat lain, tapi kalau kena tabrak, berarti yang salah kita atau pengendara motor? Iya. Oke. Tanda atau lambang seperti itu disebut rambu-rambu. Semua orang harus memahami dan mentaati rambu-rambu supaya semua berjalan dengan tertib demi kebaikan bersama. Kalau kita tidak taat, berarti lingkungan tempat kita berada itu tidak akan pernah tertib, kacau balau, tabrak sana sini, jatuh, begitu ya? Ya. Oke, kita lanjut. Rambu lalu lintas bisa berupa lambang, huruf, angka, atau kalimat. Gunanya untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pengguna jalan. Pernahkah kalian melihat gambar rambu-rambu lalu lintas? Nah,
sini. Mereka sudah berbagi tugas. Tugas Rudi menyapu kelas. Aduh, lampu lalu lintas. Di situ ibu kasih tanda warna kuning. Itu tuh nanti akan menjadi pertanyaan dan diskusi dalam kelompok, ya? Aduh, lampu lalu lintas sudah berganti kuning. Rudi tahu dia harus bersiap-siap untuk berhenti. Dengarkan ibunya membaca ini, sebentar membaca seperti ini. Oke, informasinya adalah titik koma yang jelas. Rudi tidak sabar menunggu lampu lalu lintas di depannya berganti hijau. Rasanya sungguh lama. Sudah tidak ada kendaraan lagi dari sebelah kanan dan kiri. Jadi pas Rudi tunggu tuh ada kendaraan yang lewat lagi kiri kanan. Tapi dia lampu tuh masih. Tiba-tiba, tit, bunyi klakson memegahkan telinga. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melaju mendekatinya. Rudi sangat terkejut, tetapi dia sigap mengerem. Pengendara sepeda motor juga mengerem, tetapi dia terjatuh. Untunglah pengendara sepeda motor itu tidak terluka, sepeda motornya juga tidak rusak. Kamu tidak apa-apa? Seorang ibu, sini ada seorang ibu, bertanya kepada Rudi. Kenapa kamu sudah maju? Di sebelah sana lampu lalu lintas masih hijau, berarti di sini masih merah, kata pengendara sepeda motor dengan kesal. Itu berbahaya. Rudi hanya bisa berkata, maaf bang. Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Sudah, sabar. Yang penting tidak ada yang terluka, kata ibu itu menengahi. Kalian tidak pakai helm, itu juga berbahaya. Hati-hati ya nak, pesan ibu itu. Oke, ceritanya habis sampai di situ ya. Di sini ada kata sigap, helm, mengayuh, klakson, lampu lalu lintas, dan mengerem. Oke. Pertanyaan pertama yang bisa jawab pertama. Rudi membunyikan bel sepedanya. Bang Tanto membunyikan titik. Saya. Oke, Olive. Baca. Oke, baca. Rudi membunyikan bel sepedanya, Bang Tanto membunyikan klakson. Iya, nah. Lanjut. Nelayan mendayung sampan. Rudi titik sepeda. Tangan. Oke, Cindy. Mendayung sepeda. Lihat kata yang ada di sini saya. Mengayuh. Baca. Coba baca. Nelayan mendayung sampan Rudi sepeda. Rudi tadi untuk jawabannya Rudi mengayuh. Rudi mengayuh sepeda. Jadi begini, penjalan kan mengayuh. Jadi bacalah dengan soal yang tadi. Nelayan mendayung sampan, Rudi mengayuh sepeda. Oke, lanjut pertanyaan ketiga untuk Willy. Ayo, bergeraklah dengan titik. Jangan bermalas-malasan. Bisa jawaban di sini apakah ada? Silakan jawab Willy. Ayo bergeraklah dengan titik. Oke, salah. Oke, lihat. Nelayan, ayo bergeraklah dengan
Oke, pertanyaan untuk Revan. Titik dipakai untuk melindungi kepala. Apa? Baca sambung. Baca helm sambung dengan kata-katanya. Kalimat yang itu dibaca. Helm dipakai. Baca helm saya. Sudah jawab. Jadi baca. Helm. Baca. Helm dipakai untuk. Baca sambung. Ini. Baca sambung kata-kata yang ini. Ini dia. Iya. Baca sambung dia sampai habis. Iya, benar. Jangan ragu dan takut ya. Kalau ngajar jangan takut, gas saja. Malah perlu diperbaiki. Diana, jika titik-titik menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Diana, silakan menjawab. Jika titik-titik diisi apa? Menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti di antara itu. Baiklah teman-teman, sudah ada yang menjawab nih. Jadi pasti tinggal satu saja jawaban yang belum dijawab. Jika titik-titik menyala merah, apa itu? Bisa? Lihat di depan sini. Ini kata-kata yang ibu tulis di atas ini adalah jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan di bawah sini. Ya, silakan baca. Jika baca, sambung dengan tadi yang sudah aku. Jika lampu oke, benar. Jangan ragu, lihat saya. Jangan ragu ya. Jika lampu lalu lintas menyala merah, berarti kendaraan harus berhenti. Sekarang kita cari arti dari helm, klakson, lampu lalu lintas, mengayuh, mengerem, dan sigap. Menurut KBBI, ada yang tahu KBBI itu apa? Tidak. KBBI ada yang tahu? Tidak. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ingat ya? KBBI itu kepanjangannya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Helm adalah topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan. Itu helmnya. Jadi kalau mau pergi mana-mana, kalau naik motor harus pakai helm, mau penumpang depan atau belakang, mau yang pengendara motor atau penumpang belakang harus pakai helm. Polisi dalam ngomong itu benar, orang bilang jangan yang tidak pakai helm orang bilang itu benar. Karena apa? Itu demi keselamatan kita sendiri, bukan demi keselamatan polisi mereka. Jadi mereka bilang pakai helm itu untuk melindungi. Jadi kalau kita tiba-tiba jatuh, motor kosnya sedikit kita tiba-tiba jatuh, kita ada helm, jadi kepala tidak terbentur, tidak luka, tidak darah ya. Oke, lanjut. Klakson. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, klakson adalah alat yang dibunyikan dengan listrik pada mobil atau kendaraan bermotor lain. Digunakan sebagai tanda peringatan akan keberadaan kendaraan tersebut. Contohnya, kamu lagi jalan-jalan, pas di tikungan kamu belok, kamu kasih tanda klakson toh, angkas bunyi kamu klakson motor tuh, tit, supaya seandainya saja ada kendaraan lain yang lewat dari sana sebelah, mereka dengar, oh, motor satunya ada yang lewat juga, kita pelan-pelan, tuh supaya jangan apa? Lampu lalu lintas, yaitu lampu yang berwarna merah, kuning, hijau yang dipasang di perempatan atau di persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas. Jadi kalau tidak ada lampu lalu lintas berarti motor-motor amburadul saja, oto-oto amburadul saja jalannya. Manusia juga jalan sembarang saja. Akhirnya kadang kita jatuh,
Dalam kalau lintas sudah mengatur jalan. Kalau kau lihat aku punya beda, aku berhenti. Kalau kau lihat aku punya hijau, aku jalan. Kalau kau lihat aku punya kuning, kau hati-hati, kau tidak boleh jalan. Karena takutnya dari jalan seberang mereka punya lampu hijau. Mereka jalan ke sini berarti otomatis tabrak seperti cerita kita. Iya. Dia tidak dia lihat dia punya merah, tapi karena dia lihat bilang di depan jalan masih kosong, di kiri kanan masih kosong, akhirnya dia lalu. Tahu-tahunya ada motor lain lewat dari sana, karena dia tahu bahwa ada punya lampu hijau. Pas memang tidak tabrak, tapi mereka jatuh. Pengendara motor itu mana benar ke sana? Nah, benar juga toh? Karena memang bisa salah. Walaupun ada yang salah dari kendaraan motor. Nanti kalau kita bahas apa yang salah di kendaraan motor. Terus kata mengayuh, kata dasarnya kayu, artinya mendayung. Mendayung, naik sepeda atau mengendarai motor. Yang berikut mengerem, kata dasarnya rem. Menggunakan rem supaya berhenti atau menahan. Jadi kalau bawa motor aku kira tiba-tiba ada orang lewat di depan itu kok pakai langsung rem, singgah rem supaya aku punya sepeda atau motor itu berhenti. Kalau itu aku tabrak dia sih jatuh sanggup batu. Siga menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti cepat dan kuat. Contohnya kita di kampung ada jadi Cindy Baspeda. Cindy Baspeda tiba-tiba Liana lewat di depan Cindy kaget karena sini kan Baspeda kan toleh-toleh kok. Selama Liana lewat ini langsung cepat-cepat rem. Dia punya sepeda. Supaya jangan tabrak Liana. Kalau tidak tabrak Liana kita tunggu ada apa sudah. Sudah mengerti? Sudah. Billy sudah mengerti kamu? Sudah. Oke. Lanjut. Mari kita diskusi tentang cerita awas. Bentuklah dalam kelompok kalian. Bentuk kelompok. Silakan pilih kelompok. Oke. Willy dengan Revan. Willy datang ke sebelah. Kamu dempet meja. Cukup 2 meja untuk dempetan. Terus kamu duduk. Oke, bawa kursi saja. Kalau tidak kenapa? Revan tinggal kursi saja. Kalau nanti kalau duduk pakai kursi, buat dempet. Oke, dempet sini. Iya, ini dia mereka. Kamu jangan bersatu. Kalau kamu udah bersatu nanti kelasnya hancur. Ya, kenapa? Masih terlalu berat kan? Diskusikan di kelompok. Dari ada yang menulisnya. Teman-teman lain bantu jawab. Sebentar lagi presentasi di depan. Oke, jadi tulis di dalam lembaran kertas itu satu orang menjadi penulis. Sebentar lagi satu orang juga yang membaca masuk jawaban kalian di depan. Masing-masing kelompok silakan berdiskusi tentang yang ada di depan. Silakan diisi sesuai cerita tadi. Sudah tahu cerita tadi tak? Sudah mengerti tak? Atau ibu perlu bacakan ulang ceritanya? Oke, silakan. Kerjasama antara kelompok. Ya, kelompok yang sudah selesai bisa presentasi. Oke. Tulis yang pelan, rapi ya, supaya bisa. Jangan buru-buru kalau tulisnya tidak rapi. Kalian sama-sama rembuk, terus ngomong. Kira-kira nomor 1 ini jawabannya apa sama-sama saling berembuk. Sampaikan nomor itu. Nomor 1. Jawabannya singkat saja, tapi kamu punya kata-kata sendiri yang penting. Ada. Benar. Tidak usah tulis soal esainya.
Pilih cukup satu orang yang tulis sebentar lagi presentasi. Kalau dia mau baca silakan. Gitu ya. Namanya kita belajar terus supaya kita semakin pintar. Siapa yang mau tulis? Oke. Sesuai cerita Rudi loh. Kamu mana? Cerita apa? Lihat dari cerita awas tersebut. Sama-sama ya. Dari cerita awas. Di mana lebih berada? Itu pertanyaannya adalah cerita yang kalian baca. Dia tanya lokasi di mana, berarti tempat ya? Di mana itu menyatakan tempat, nama tempat. Terus dia ada di mana saat itu? Kalau mengapa, itu alasannya. Kenapa? Kenapa kita kena marah? Seperti itu. Jadi kenapa lebih kena marah? Oleh bisa kan? Oke. Oke, kelompok satu di mana? Pertanyaan nomor 6 saya tanya bilang, pernahkah kalian mengalami kejadian yang sama? Sama dengan kita? Tidak. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Seperti cerita kita itu pernah tidak? Kalau pernah, cerita dia sudah pernah. Kalau tidak pernah, tulis tidak pernah. Kalau pernah, tulis pernah. Sudah belum? Satu. Tulis. Tidak itu. Tidak tulis kok. Dia hanya tahu bukan tidak tapi kalau yang menjawab ini. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti cerita awas tadi? Seperti ceritanya Rudi? Kalau pernah ceritakanlah, kalau tidak, tulis tidak. Sudah tidak? Oke. Kelompok satu maju presentasikan dan perhatikan temanmu. Oke, kelompok satu silakan. Siapa yang berbicara duluan kalau yang ada? Dengar, tolong dengan suara lebih lantang ya, biar kedengaran. Silakan. Perhatikan. Oke. Sama-sama 1, 2, 3. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kami dari kelompok 1. Oke, silakan. Pertanyaan pertama. Perhatikan kelompok 1. Di mana Rudi berada? Kelompok melihat. Di simpang jalan. Oke, di simpang jalan. Sabar ya, Ibu catat dulu pertanyaan dia jawabkan. Yang kelompok 1. Ya. Di mana tadi? Kelompok 1 ya? Di simpang jalan. Oke, nomor 2. Mengapa pengendara sepeda motor marah kepada Rudi? Dia melanggar lampu lalu lintas. Oke. Nomor 3. Mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau?
Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Oke. Oke, nomor 5. Jika kalian menjadi Rudy, apa yang kalian lakukan? Senang. Senang. Oke. Nomor 6. Pernah Pernahkah kalian mengalami Pernahkah kalian mengalami seperti Rudy? Kalian Tidak pernah. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 2 silakan. Kalau kita sama bahas hasilnya. Kelompok 2 maju. Jangan ketawa. Cukup kelompok 1 yang bahas. Oke, kelompok 1 lihat. Kelompok 2 lihat. Lihat. Mereka tetap ambil juga. Silakan kelompok 2 presentasikan. Teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil Dan kerja. tertawa ya, Rudy. Nomor 1. Di mana Rudy berada? Rudy berada di perempatan jalan. Oke. Nomor 2. Mengapa pengendara sepeda motor marah kepada Rudy? Karena Rudy berburu-buru dia takut terlambat. Karena kelompoknya sudah berbagi tugas. Tugas Rudy adalah menyapu kelas. Oke, nomor 3. Mengapa Rudy memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Karena dia melihat ke kanan dan ke kiri sudah tidak ada lagi kendaraan di depannya. Oke. Nomor 4. Menurut kalian bagaimana perasaan Rudy? Dia masih terkejut dan sekarang mulai merasa takut. Oke. Nomor 5. Jika kalian menjadi Rudy, apa yang kalian lakukan? Kita harus menunggu sampai lampu lalu lintas berwarna hijau. Oke. Nomor 6. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Rudy punya cerita itu? Kami tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Oke. Terima kasih. Silakan. Kita bahas sama ya. Cerita apa? Nomor 1 pertanyaannya di mana Rudy ada. Jawaban nomor 1. Kelompok bilang kelompok 1 disimpan jalan, kelompok 2 di perempatan jalan. Ya. Jawaban nomor 1 masuk akal dan benar ya? Dari cerita alam. Benar ya? Rudy berada di simpang jalan saat itu yang ada lampu merah atau perempatan jalan yang ada lampu merah sesuai di gambar. Kita di gambar tuh perempatan toh? Ya. Di dekat lampu merah, di dekat lampu lalu lintas. Nomor 2. Kenapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudy? Jawabannya, dia melanggar lalu lintas. Kelompok
Dua punya bilang karena Rudi buru-buru, takut terlambat. Ya. Jawabannya itu karena Rudi melanggar lalu lintas. Lampu Rudi punya tuh masih merah, tapi dia harus berhenti dulu. Dia pergi maju. Orang lain pengendara motor punya hijau dan maju terjadi. Orang mau apa dari rem sama-sama sudah udah jatuh, toh? Oke. Nomor 1 bagus ya. Nomor 2 juga bagus. Nomor 3. Kenapa Rudi memutuskan maju padahal lampu lalu lintasnya masih warna merah, belum hijau? Jawaban kelompok 1, Rudi tidak sabar menunggu. Kelompok 2, karena Rudi melihat ke kanan dan ke kiri tidak ada kendaraan di depannya lagi. Tidak ada kendaraan yang lewat, kan? Benar. Karena dia lihat kanan kiri dia lampu merah nih. Dia lihat ke sana, dia buru-buru mau jalan tapi dia lihat ke kanan, merah. Ke kiri, merah. Ke depan belum ada motor yang lewat. Akhirnya dia maju, dia putuskan kosong, maju. Kok? Seperti di sini ceritanya. Dia bilang, jalan di depannya kosong, aman. Akhirnya Rudi mengayuh dia punya sepeda, toh? Jadi jawabannya adalah karena Rudi melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada kendaraan lagi yang lewat. Makanya dia memutuskan untuk maju, padahal dia punya lampu masih warna hijau. Pertanyaan yang berikut, bagaimana perasaan Rudi saat itu? Di cerita awal ini, tidak pasti dilihat gambar di depan sini. Kelompok 1 punya bilang, dia punya perasaan, dia berkata maaf bang, kamu panjang ya? Jawabannya, dia pertama benar, dia jadi takut dan terkejut. Benar tak kamu jawab terpanjang? Dia tanya perasaan bagi apa yang dirasa saja. Apa yang kau rasa kalau satu terjatuh menabrak orang, apa yang kau rasa? Satu melanggar peraturan sekolah punya apa yang kau rasa? Sama seperti Rudi, takut dan terkejut. Dari ceritanya, Rudi merasa takut dan dia masih terkejut dengan kejadian tersebut. Pertanyaan nomor 5, bagaimana? Jika kalian jadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Kelompok 1 bilang senang. Kelompok 2 punya bilang kita harus menunggu sampai lampu lalu lintas berwarna hijau. Masa kalian jadi Rudi, kalian senang buat pelanggaran lalu lintas kelompok 1? Jadi kalau kita jadi Rudi, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau kita punya lampu masih merah, kita berhenti. Jangan terobos saja, meskipun tidak ada motor yang lewat, kita punya lampu merah, kita berhenti. Supaya tidak ada kejadian seperti Rudi. Terus, pernahkah kalian mengalami kejadian seperti cerita Rudi punya? Kalian semua jawab dan tidak pernah. Iya, karena kita tinggal di kampung saja, tidak ada lampu lalu lintas. Kita turun juga perhatian saja. Lalu lebat kalau lampu jalan, lampu lalu lintas itu? Tidak ada. Jadi kita punya tempat tuh masih belum ada ibaratnya. Jadi kita masih lalu orang sembarang dari banyak kejadian tabrak sana, tabrak sini. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan 2 karena kita sudah bekerja sama. Tepuk tangan. Yang penting di sini itu bukan jawaban benar salahnya, tapi kerjasamanya. Belajar untuk kerjasama antara kelompok dengan teman-teman untuk pendapat. Sini berdiri di sini. Jangan nakal, kamu boleh terlalu nakal. Sudah. Jangan ada nakal. Kita sekolah sebagai masih belajar, masih Kokaloko, batas masih Kokaloko, kalau kita nakal-nakal bagaimana ini? Kamu sudah
Lagu tentang lalu lintas. Silakan. Berdiri di sini. Oke. Pilih serius. Tengok ke kanan dan tengok ke kiri, tengok ke kanan lagi. Langkah kakimu jangan berlari, tetap hati-hati. Aduh, ketua kelas sembilan bahan doa. Oke, silakan Diana. Bapak Amin. Oke, silakan.